olahraga itu kan produk yang nggak stabil. Sebuah tim hari ini perform bagus, besok nggak. Hari ini menang telak, besok dibantai gitu. Nah, tapi ketika kita ngomongin fans, mereka tuh butuh sesuatu yang dekat untuk jadi alasan bagi mereka untuk gua akan invest emotionally, juga invest secara ekonomi. Balik lagi, nge-build berdasarkan kedaerahan nih, eksternal faktornya sebenarnya terlalu banyak, Kang, untuk bisa diiniin. Istilahnya gini, kalau tadi di awal Kang Idan membuka dengan liga home and away dan segala macam dengan segala pro kontranya, liga dengan seri itu kan itu melimit kita untuk membangun fanbase kedaerahan di beberapa daerah tertentu. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Episode ngomongin basket yang bukan gamenya. Masih bareng gua Idan. Di sana di Surabaya ada Halo ada Adrian. Terus masih ada Aldo atau biasanya Ronaldo dari New York. Halo Aldo, apa kabar Do? Halo Kang Idan, halo Mas Adrian. Kabar baik, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Ya guys, jadi barangkali baru ada yang ikutin atau baru mulai ngelihatnya di video ini. Ini adalah episode kedua dari beberapa rangkaian yang akan kita bahas tentang bola basket, tapi dari unsur non-game-nya. Di episode pertama, minggu lalu sudah tayang, itu kita ngebahas basketball more than just a game. Jadi hal-hal di luar basket yang kaitannya erat sekali sama basket dari sudut pandang sosial, politik, ekonomi, juga budaya atau kultur. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang sesuatu yang juga sangat dekat sekali sama basket atau kompetisi basket. Sebelumnya, kurang lebih minggu lalu itu kita ada sedikit kesimpulan bahwa untuk membuat besar sebuah industri basket atau kompetisi basket atau bisnis basket di sebuah tempat, sebuah negara itu poin utamanya adalah harus memperhatikan fans. Sebisa mungkin sumber utama pemasukan sebuah liga atau kompetisi adalah fans. Itulah yang terjadi di liga-liga besar di dunia, khususnya NBA. NBA itu mendapatkan pendapatan terbesarnya dari hak siar. Hak siar yang mana adalah interaksi langsung, direct dengan fans. Penonton itu benar-benar uangnya itu benar-benar untuk menikmati pertandingannya gitu. Lalu kemudian yang kedua itu ada ticketing juga, sebenarnya ada sponsorship, tapi ticketing itu juga termasuk yang direct, yang langsung menikmati pertandingannya. Nah, hari ini kita akan masuk ke obrolan kedua tentang fans, tentang penggemar basket. Khususnya nanti kita kaitinnya sama basket Indonesia ya. Kalau ada yang ngikutin Instagram Main Basket hari ini, atau nanti bisa dilihat di halaman profil kami, kita ngebahas tentang sistem home and away atau kandang tandang yang akan diberlakukan oleh IBL di musim kompetisi musim reguler 2024. Ini tuh sangat kuat sekali kaitannya sama fans. Jadi sistem home and away itu akan tujuan IBL adalah membangun basis massa pendukung atau fans dari setiap klub. Tapi apakah rencana ini akan berjalan, karena masih dalam rencana dan masih didiskusikan, kita belum tahu. Dan apakah bisa dijalankan di Indonesia, kita juga belum tahu. Tapi kita mulai dulu dari Adrian. Adrian, lu lihat fans basket di Indonesia seperti apa, Boy? Khususnya IBL ya. Ya, gue sih ngerasa ada perbedaan besar banget di fans basket dan juga fans sepak bola. Kenapa sepak bola yang gue jadi Indonesia? Karena kan ya bisa dibilang paling rame ini olahraga nomor 1 di Indonesia. Salah satu faktor terbesar adalah unsur kedaerahan ya. Kalau di bola nih, atau mungkin gue nggak tahu ya, maksudnya gue belum baca riset-risetnya atau apa tentang fans olahraga di
Indonesia yang so far kalau di bola sih kedaerahan adalah unsur yang paling kental. Jelas kalau Persebaya, Surabaya, Persib Bandung, gitu kan, Persija di Jakarta, gitu, Bali United. Sedangkan di basket kita ngomong 16 tim yang ada, separuhnya mungkin gue rasa Jakarta gitu. Jakarta atau Tangerang atau mana lah ya, pokoknya Jabodetabek lah. Even Bumi Borneo pun kandangnya di Jakarta gitu kan, maksudnya belum ada unsur kedaerahan itu. Gitu. Itu yang menjadi salah satu hal yang akhirnya ada kesulitan untuk mengembangkan pasar. Orang mungkin bisa ngerasain senang basketnya, bisa ngerasain kalau oke, gue fans Satria Muda, gue dari Pontianak, tapi dia nggak bakal tahu rasanya gimana, nggak sesering itu rasanya untuk tahu, oh gini ya SM kalau main, rasanya gimana itu nggak dapet, karena ya itu tadi kejauhan jaraknya, dan sedangkan mereka di kota sendiri nggak punya itu, gitu, nggak punya sosok yang untuk di tim yang untuk diidolakan atau didukung gitu. Jadi ya masih mengembangkan dan terlalu Jakarta sentris sih memang ya. Ya even Hang Tuah aja gua rasa kesulitan untuk membentuk image mereka sebagai Jakarta Selatan karena udah ada Pelita Jaya gitu. Terus gua Jakarta Selatan di sebelah mana lagi gitu. Jadi ya masih, ya mungkin kalau situasinya Hang Tuah sama Pelita Jaya bisa dibilang kayak Brooklyn sama New York Knicks ya kali ya. Tapi berbeda karena yang satu bisa dibilang hampir sama ya. Satunya udah sangat lama, satunya bisa dibilang baru coba membangun dari diri mereka, tapi ya lingkupnya masih terlalu kecil, Jaksel doang. Oke. Aldo, ketika kita awal mau membahas tentang fans, apa sebenarnya yang benar-benar ada di benak lu? Do. Oke, sebenarnya menurut gua kenapa ini penting gitu? Kenapa kita mungkin dedicate satu episode buat bahas ini? Karena kalau sebuah liga olahraga mau jalan sebagai industri yang bukan cuma besar, karena kalau besar kan uang yang berputar bisa dari mana aja, tapi sustain, tapi berkelanjutan, itu the only way menurut gua adalah dengan memperbesar basis fans sebagai customernya liga itu. Okay. Jadi itu dulu itu menurut gua yang melandasi. Semua liga olahraga kan memang dimulainya pasti bukan cuma sebuah liga, kan sebuah bisnis. Itu kan biasanya dimulai dari ada investor, mereka bikin sebuah produk, mereka offer produknya ke market, lalu marketnya consume. Nah, di Indonesia kalau gua bawa, even sebenarnya sama kayak di NBA. Di NBA ada banyak orang-orang yang bilioner, kebetulan sangat suka olahraga. Di Indonesia pun begitu. Di level profesional kita bisa sebut banyak banget nama lah. Kita bisa sebut nama Pak Ete, Ko Itop dulu di CLS, Ko Kim Hong. Semua owner klub di liga profesional kita itu orang-orang yang sangat suka olahraga. That's why mereka mau invest. Tapi along the way, sebuah liga nggak akan pernah bisa bergantung selamanya sama tangan-tangan tadi, sama pemilik klub tadi. Kenapa? Karena pertama, ini bisnis. Kita kan dari kemarin ngomongin kata industri dan segala macam. Ketika ini bisnis, orang-orang baik yang menjadi investor ini kan pasti berharap atau harusnya mendapatkan return berupa profit. Itu yang pertama. Yang kedua, even though misalkan investor-investor yang saat ini berkecimpung di olahraga tidak berharap profit dan misalkan, tapi kan kalau kita terus rely sama club owners, kita terus rely sama investor, istilahnya liga ini hanya akan sepanjang passion mereka di industri ini atau di bidang olahraga ini. That's why butuh sumber pendapatan lain untuk bisa membuat liga atau kompetisi olahraga ini berputar. Nah, akhirnya evolve, masuklah sponsor, masuklah ticketing, masuklah broadcasting, tapi semua pendapatan tersebut itu mengerucut ke fungsinya fans, either sebagai consumernya basket atau customernya basket. Jadi itu kenapa fans ini jadi sangat penting dari sisi liga. Selain tentunya ada faktor emosional. Tim yang fanbase besar ketika main akan lebih confidence, apalagi misalkan main di kandang atau main di kotanya mereka.
Belum lagi fans ini juga sebenarnya kalau kita kemarin ngomongin social impact, culture impact, fans ini juga bisa jadi salah satu corong untuk sebuah liga, untuk sebuah tim, untuk bisa menyampaikan message yang mau mereka sampaikan ke publik. Ya. Gitu. Jadi both ekonomik maupun aspek-aspek di luar ekonomi, fans itu perannya krusial banget di industri olahraga, khususnya basket ya. Bentar Kang, Mas Aldo, tadi gue ada yang menarik untuk masalah fans sebagai konsumen dan juga customer. Itu bedanya apa, Bang? Oke, nah gini, konsumen itu adalah sebuah pihak yang mengkonsumsi, atau kalau bahasa bisnisnya menghabiskan manfaat dari sebuah produk. Itu konsumen. Dalam hal ini kalau fans nonton basket di video sekarang masih free. Fans nonton podcast olahraga itu dia lagi konsum segala sesuatu yang berkaitan sama basket, sama olahraga. Tapi fans sebagai customer itu mereka yang membeli produk-produk liga olahraga, baik core produknya maupun extensionnya. Mereka bayar tiket untuk nonton pertandingan, mereka beli merchandise, mereka subscribe, misalkan ada tim yang bikin membership di YouTube. Itu fans sebagai customer. Of course kita pengennya banyaknya customernya, maksudnya kita pengen sebanyak mungkin customer, tapi sebenarnya consumer ini pun secara tidak langsung akan membawa manfaat melalui sponsor. Nanti mungkin kayaknya kalau baca di contekan yang kita mau obrolin, kita akan ngebedah ke situ. Tapi basically kurang lebih gitu, Mas Adrian. Ya. Oke. Jelas Adrian? Jelas. Ya, thank you Aldo penjelasannya. Jadi menarik ini terkait sama obrolan kita di minggu pertama, bagaimana pada ujungnya akhirnya sebenarnya kita pengen membesarkan volume fans atau penonton itu sebagai customer gitu ya, bukan hanya konsumen semata, kurang lebih begitu ujungnya ya. Betul. Nah, ini gue pengen maju lagi, ini terkait sama penjelasannya Adrian tadi di awal tentang membangun fans yang kuat. Nah, kita di IBL ini, gue ngikutin, gue intensif mengikuti mungkin sekitar tahun 2010, tapi dari 2003 di awal, bahkan Kobatama gue ikutin gitu. Rasa-rasanya tidak banyak klub atau klub IBL nih yang memiliki basis massa pendukung yang kuat. Angkanya barangkali tidak ada, tapi ketika kita ngikutin gitu, sekian tahun ngikutin, kita bisa lihat game-game yang seru, yang rame itu, tahulah, dulu tuh ada Aspak, kemudian ada CLS, lalu kemudian ada pastinya sampai sekarang Satria Muda, lalu kemudian Satria Muda, Pelita Jaya, lalu kemudian ada Prawira Bandung. Nah, yang menarik Bima Perkasa Yogyakarta 2 tahun terakhir mulai tumbuh gitu. Tapi ada beberapa klub yang menurut gua sulit gitu ngumpulinnya. Misalnya tadi Ardian juga nyebutin misalnya Hang Tuah. Hang Tuah juga ada, sudah mulai rame-rame dikit 1 tahun 2 tahun belakangan. Tapi memang belum seheboh atau sefanatik klub-klub yang tadi di awal gua sebutkan. Nah, ini mungkin ini adalah kendalanya seperti yang Adrian sebutkan. Ada beberapa klub itu tidak memiliki identitas geografis. Kalaupun dia memiliki identitas geografis, dia tidak berada di lokasi itu gitu. Nah, sehingga memang gue nggak tahu, mungkin Aldo nanti bisa jelaskan atau Adrian juga bisa jelaskan sepenting apa sih bagi sebuah klub untuk memiliki identitas geografis gitu, sehingga dia barangkali dia bisa ngumpulin masanya di situ gitu. Kayak Prawira nih, dulu sempat Prawira itu bernama Garuda Bandung, lalu sempat namanya Garuda Kukar Bandung gitu. Di situ tuh dia agak kerasa gitu, ada konflik di situ. Orang-orang Bandung tuh merasa ini Kutai Kartanegara atau Bandung nih yang punya nih klub ini gitu. Kurang lebih memang ada penonton agak menurun waktu itu.
karena identitasnya terganggu gitu, seolah-olah ini bukan tim gua nih, jangan-jangan udah bukan tim gua lagi. Lalu ada kemudian konflik juga begitu mereka mengetahui bahwa namanya Garuda Bandung, tapi mesnya, tempat latihannya itu ada di Jakarta, di Bendungan Hilir kalau nggak salah waktu itu mereka tinggal. Itu jadi masalah. Nah, sepenting apa sih identitas geografis dari sebuah klub gitu? Tapi yang kita tahu pasti penting banget ya, karena hampir semua klub di dunia di liga tuh punya nama yang terikat sama sebuah kota atau sebuah wilayah gitu. Ada misalnya Filipina di PBA itu dia terikatnya sama merek dagang gitu, merek sponsor. Nggak begitu terikat sama suatu tempat. Nah, menurut lu gimana Aldo kondisi ini gitu misalnya di kita nih? Oke, jadi kalau nggak salah di episode pertama gue sempat bilang olahraga itu kan produk yang nggak stabil. Sebuah tim hari ini perform bagus, besok nggak. Hari ini menang telak, besok dibantai gitu. Nah, tapi ketika kita ngomongin fans, mereka tuh butuh sesuatu yang dekat untuk jadi alasan bagi mereka untuk gua akan invest emotionally, juga invest secara ekonomi dengan beli produknya dan segala macam di klub ini. Nah, geografis itu jujur gue nggak punya studinya, cuman kalau kita lihat di liga-liga olahraga besar manapun di Eropa, Amerika, geografis ini memang terbukti. Maksudnya even tim sekelas, kalau gue ngomongin Liga Inggris deh, Southampton gitu misalkan, itu kan nggak main di Liga Champion, nggak main di mana, tapi gue punya temen kebetulan kuliah di sini juga, dia ditanya klub Premier League yang mana yang dia suka, Southampton. Kenapa? Karena dari kecil gue ada di situ. Mau pemain yang nggak jago, mau klub yang nggak oke, tapi gue dari kecil di situ. Gue dari kecil lihat om gue ngomongin mereka. Gue dari kecil lihat seragamnya. Nah, itu jadi salah satu faktor. Sebenarnya bukan cuma geografis, karena kan untuk bisa membuat sebuah fanbase yang kuat di sebuah geographical area tuh hambatannya juga banyak, Kang Idan. Okay. Apalagi kalau kita refer ke liga basket kita, dan misalkan gimana basis penggemar nasionalnya juga belum terlalu besar kalau dibandingkan mungkin badminton, sepak bola atau voli. Terus sementara tadi tuntutan untuk bisa profit dan segala macam, jadi kompetisinya harus didesain efisien. Jadi sebenarnya banyak banget kendala untuk membuat fanbase yang melekat sama kedaerahan. Ditanya penting atau enggak penting, tapi ditanya ada quick win lain nggak? Ada. Nah itu ide. Maksudnya kayak produk extensionnya itu ada banyak yang bisa dikembangin. Positioningnya ada yang bisa dikembangin. Ya. Misalkan kalau kita ngomong, gue mikir cara menyampaikannya. Gini, oke, kita nggak bisa jual kedaerahan, tapi kita bisa jual misalkan story of the club. Story-nya nggak necessarily harus daerah. Tapi misal nih kalau ada klub yang adalah split dari klub mana, itu bisa narik sebenarnya fanbase dari klub tertentu. Kedaerahan itu yang gue bisa bilang salah satu yang paling kuat karena dia melekat sama orang dari lahir kan. Memori pertama gue sama basket pun itu nonton Garuda di Citra. 2000 berapa tuh, 2010 2009 gitu. Nah cuman balik lagi nge-build berdasarkan kedaerahan nih, eksternal faktornya sebenarnya terlalu banyak Kang untuk bisa diiniin. Istilahnya gini, kalau tadi di awal Kang Idan membuka dengan liga home and away dan segala macam dengan segala pro kontranya, liga dengan seri itu kan itu melimit kita untuk membangun fanbase kedaerahan di beberapa daerah tertentu. Bahasanya kalau dulu NSH seingat gue sempat di Papua kalau nggak salah kan, sampai sekarang masih. Ya. Sampai sekarang masih. Kalau liganya nggak pernah ada di situ, fanbase-nya juga susah dibangun. Kenapa? Karena orang encounter-nya nggak maksimal, experience-nya nggak maksimal. Mereka even nggak pernah lihat game-nya, gitu Kang. Jadi quick win-nya adalah mencoba cari brand personality yang lain, mencoba cari atribut-atribut yang lain
history, figur untuk bisa pelan-pelan membangun fandomnya. Oke. Menurut lu gimana Adrian? Hal seperti ini gitu. Iya, ya emang kalau benernya kalau gue tadi waktu Mas Aldo jelasin ya gue kebayangin sebenarnya kayak ini dulu awalnya waktu orang-orang bikin klub ya. Waktu dulu tuh mungkin zaman bahala gitu orang tuh main bola terus kayak aja kok gak ada lawannya ya gitu. Kita coba cari lawan cari gang sebelah gitu. Dari gang sebelah terus akhirnya jadi klub gitu kan terus akhirnya beradu ya emang unsur pertamanya menurut gue kedaerahan kan dengan cara ya gue dari kecil lihat mereka di situ itu temen gue dulunya gitu itu temen gang gue tuh gitu sekarang main di sana gitu. Nah kalau unsur itu menurut gue unsur itu sebenarnya unsur yang mungkin bisa dibilang kayak berkat dari atas aja ya kita nggak ada tahu ya kita lahir di mana kan gitu ya udah dari situ terus jadi bilang ya jadinya terikat dengan tempat itu, terikat dengan orang-orang di situnya gitu. Dan saat sepakat sih sebenarnya sama Mas Aldo tadi kalau nggak ada unsur kedaerahan memang agak berat tapi bukan berarti nggak bisa dibentuk ya. Kalau gue sih berkaca ke benar kata Kang Idan tadi Filipina, yang kedua juga ada Vietnam. Karena Vietnam itu sebenarnya pembangun basketnya pun ya cuma di Hanoi. Tahu gue ya, yang gue dapat infonya PBA itu di Hanoi aja gitu. Ya udah bahkan even satu venue aja gitu. Tapi mereka bisa bangun setiap klub itu punya ceritanya masing-masing, punya nilai yang mereka bawa masing-masing. Dan menurut gue itu sebenarnya possible juga dilakukan di IPL gitu, di liga kita. Ya salah satunya mungkin ya selama ini selalu gue bayangkan adalah dengan membuat semua pemain itu jadi free agent dan kemudian redraft lagi. Gue sih pernah kebayangin kayak gitu, kayak misalnya kan ini kan udah kayak semua pemain jago di SM, semua pemain jago di PJ, pemain jago ketiga di Dewa United, gitu sekarang pemain jago keempat di Prawira gitu. Jadi gimana kalau semua kita bikin free agent, kita ulang draft lagi, kita kocok lagi gitu, kita ulang lagi. Dengan kayak gitu, semua tim harusnya punya semua pemain jago, gitu. Punya pemain jago yang masing-masing dan bisa dibuild ceritanya dari situ. Kalau menurut gua salah satu cara yang mungkin masuk akal untuk dilakukan dengan ya sistem ideal yang juga menurut gua kan nggak sepenuhnya punya klub, nggak sepenuhnya punya liga gitu. Jadi kayak ya udahlah di rotak itu aja menurut gua. Ya, ini itu menarik idenya Adrian juga. Nah, terkait sama apa yang Aldo ceritain gitu, sebenarnya gue juga pengen ngasih contoh misalnya gini, dalam perjalanan IBL ini ada dua tim itu yang buat gue menarik. Dia unsur geografisnya sebenarnya cukup kuat. Gue pengen ngomongin Satria Muda sama Pelita Jaya. Dulu juga ada Aspak, tapi karena Aspak udah ya udahlah gitu. Ini dua-duanya dari Jakarta nih, Satria Muda sama Pelita Jaya. Tapi kalau lu keliling ke semua daerah, ke semua serial di IBL, mereka selalu punya basis massa yang kuat. Bukan orang Jakarta. Dia main di Bandung, which is kadang-kadang dua tim ini musuh bebuyutannya Bandung gitu di liga. Fans mereka juga banyak di Bandung gitu. Orang Bandung mendukung Satria Muda Pertamina Jakarta atau Pelita Jaya Bakri Jakarta begitu. Nah, begitu juga misalnya mereka pergi ke Solo, mereka pergi ke Jogja, ke Surabaya, selalu ada gitu. Nah, yang pengen gue tanya sama lo gitu. Jika ada alternatif lain selain kedekatan geografis terhadap sebuah klub, kalau meminjam istilah lo tadi, atribut-atribut apa sih yang perlu dibangun oleh klub untuk mengikat fans itu supaya memiliki keterikatan emosional yang kuat gitu, sehingga bisa dibentuk menjadi potensial customer yang bagus untuk klub gitu. Bahkan bila perlu ya tapi klub sih bukan liga ya, tapi buat klub gitu. Apa tuh kira-kira tuh? Sebenarnya yang paling long term memang geografis. Tadi gue menarik sama sebenarnya, gue tadi izin komen sedikit tentang statementnya Mas Adrian bentar ya Kang ya. Ini agak relate. Draft dan segala macam mungkin itu akan banyak pro kontra. Cuman sebenarnya tadi gue sambil Kang Adrian ngomong, salah satu quick win-nya nih, kalau kita mau tetap main di geografis adalah, gue tadi lihat tim-tim awalnya NBA. NBA itu kan awal sekitar 16-17 tim. Terus gue coba lihat mappingnya mereka. Sebenarnya lumayan, ini menurut gue lumayan quick win. Mereka ada di berbagai kota, tapi relatively clustered. Kayak kalau di East, dulunya tuh memang mereka udah ada di New York, ada di Boston, ada di Philadelphia. Itu kan nyetir pun hitungannya maksimal 6 jam.
kayak Jakarta mungkin ke Semarang kali ya. Nah, mungkin itu pertama yang bisa dijadiin quick win juga. Kalau di Indonesia kan mungkin sekarang istilahnya outliernya ada di Kalimantan sama ada di Papua gitu ya. I don't know, memang kalau memang ternyata nanti mau diarahin dengan home and away dan segala macam melalui kedaerahan, itu bisa dikonsider. Apakah kita dari tengah dulu terus pelan-pelan ke pinggir expansionnya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan atribut yang lain, ada banyak sebenarnya atribut yang bisa dipakai untuk membangun affinities secara short term. Misalkan image player. Cuman ini jadi another homework. Gue kasih contoh misalkan Warriors deh. Warriors ini tim, bukan tim baru, tapi kan semua berubah sejak Steph Curry. Kalau nggak salah itu 2000 berapa? Belasan sebelum 2015 gitu kan. Nah, 2014. Tapi mereka pun mereka membuat sangat banyak cerita dari Steph Curry. Oke. Ada Steph Curry sendiri sebagai figur, ada Splash Brother-nya dia dengan Klay Thompson, ada Hampton Five, ada banyak itu sebenarnya gue bilang tadi quick win. Kenapa? Karena once Steph Curry pensiun itu jadi history semua. Udah tidak 100% melekat sama klubnya. Tapi atribut yang didasarkan sama brand pemain itu bisa jadi salah satu hal yang sangat ngegelu atau ngerekatin fans-fansnya dalam short term. Ya, belum lagi kita ngomongin image atau history. Kayak gue nggak tahu Knicks sama Brooklyn itu sama-sama di New York, tapi vibes-nya pertama dari sisi kandangnya aja beda daerah kan. Brooklyn sama Manhattan tuh vibes-nya relatively beda gitu. Nah, vibes-nya klub kayak the way kita mau tampilin Brooklyn itu kan apa ya, kalau di sini secara geografis mungkin kayak Jaksel yang lebih banyak kreatif dan segala macam. Manhattan itu pusat kota banget gitu. Nah, image seperti itu juga bisa diambil untuk untuk mendapatkan fans dalam short term. Tapi ya kedepannya menurut gua kalau yang paling long term itu geografis sama history club. Nah, tapi history club ini di IBL gua bukan bilang belum bisa, mungkin belum terlalu efektif karena tuanya tim IBL tuh kan kayaknya kayak Satria Muda gitu 1990-an kan. Umurnya 92. Betul, umurnya masih umur milenial awal-awal gitu istilahnya. Jadi story yang di-build pun mungkin belum bisa terlalu banyak. Another thing juga sebenarnya adalah dari Pasifik ya? Yang paling Pasifik kan 50 lebih. Another thing yang bisa dibikin untuk dapetin fans juga sebenarnya adalah activity. Kalau bahasa marketingnya orang bilang below the line. Kayak the way klub-klub itu secara langsung berinteraksi sama customer. Itu juga bisa. Entah melalui keberadaan akademinya, entah melalui dia punya campaign yang di luar pertandingan. Itu juga sebenarnya bisa Kang untuk dijadiin quick win atau short term engagement buat dapetin fans. Ya, Adrian ada komentar, Dian? Ya, sebenarnya sepakat semua sih sama Mas Aldo juga dari sisi ilmuwan kan yang dapat tidak sama gitu. Tapi yang jadi hampir jadi selalu poin dari perbincangan kita sejauh hampir 2 episode ini adalah long term itu tadi ya. Bahwa semuanya ini harus dipikirkan secara long term juga gitu. Itu yang menurut gua juga masih lag banget di IBL utamanya, bahwa ya paling gampang aturan aja berubah setiap tahun gitu. Maksudnya kalau gua dulu di industri otomotif manufaktur gitu, kita mau ngasih evaluasi pun harus ada jangka waktu tertentu dulu gitu. Sebelum kita memastikan bahwa oke, ini is it good to go, is it not gitu. Jadi nggak kayak satu musim jalan terus kayaknya enggak deh, ganti deh gitu. Nggak bisa kayak gitu juga gitu. Nggak bisa kayak based on feeling juga gitu. Dan nggak bisa, menurut gua 1 tahun 1 musim itu data yang terlalu kecil juga untuk dijadikan patokan. Jadi menurut gua
IBL harus punya long termnya, blueprint long termnya, at least 5 tahun ke depan gitu dia mau ngapain lagi. Yang katanya sebelumnya ada, tapi kan gue nggak tahu ya maksudnya secara evaluasi bagaimana, apakah beneran sudah berkala dilakukan semuanya, kemudian kalau nggak berjalan sudah dicari tahu akar masalahnya apa atau bagaimana, itu yang jadi PR. Dan memang ya itu sebaiknya juga dibuka ke publik gitu, supaya maksudnya publik pun tahu gitu loh apa yang harus bisa kita expect dari liga ini. Terus apakah ini juga penting buat masa depan yang selama ini yang jadi concern juga, di mana generasi muda nih ingin berkarir di sini, bisa nggak gitu. Kalau misalnya dia 5 tahun ke depan ternyata IBL masih stuck kayak seperti ini, ya mereka jelas nggak ada regenerasi gitu. Siapa juga yang mau bertaruh di hidup ini kayak gini gitu menurut gua. Jadi kalau misalnya mereka bisa bikin visi 5 tahun dengan cukup baik, kemudian menjabarkan itu ke publik juga dengan baik, gua rasa tentang kontinuitas, sustainability liga bisa juga dijamin dengan baik dengan cara itu. Ya. Gua rasa sih ini memang PR-nya liga yang PR besar untuk menentukan mereka mau kemana gitu di jangka panjang, long termnya mau ngapain gitu. Karena itu akan visi jangka panjang, tujuan jauh dari liga itu nanti akan sangat berguna sekali, baik di kualitas gamenya maupun dari apa yang sekarang kita bicarakan gitu tentang fans gitu. Gua bahkan misalnya nih, kalau liga berani menentukan misalnya dalam 10 tahun akan ada klub-klub IBL yang muncul dari misalnya 5 pulau besar di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tambah lagi misalnya Ambon, Maluku, terus kemudian Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara, Nusa Barat, Nusa Tenggara Timur gitu. Misalnya berani jauh ke sana gitu. Caranya bagaimana ya nggak tahu gitu. Apakah memang tidak mau memaksa tim-tim yang terlalu banyak di Jakarta untuk segera merelokasi misalnya. Misalnya dulu tuh Aspak tuh pernah ke Riau, terus juga pernah ke Sulawesi Selatan. Sekarang sudah ada Bumi Borneo tapi masih ngekos di entah di mana, di Jakarta atau di Bogor atau di mana. Lalu kemudian Dewa United yang di Banten tapi juga rame sama ada Tangerang Hawks juga dan lain-lain. Barangkali memang sudah waktunya dipikirkan untuk segera pindah gitu ke wilayah-wilayah yang mungkin populasinya besar, pasarnya ada, dan kultur basketnya juga bisa dibilang bagus, misalnya Sulawesi Utara kah, Sulawesi Selatan, atau nanti dalam 1 tahun 2 tahun ke depan IKN gitu, atau di Samarinda yang dekat situ gitu. Di Sumatera kita tahu Sumatera Utara punya kultur basket yang kuat, dari dulu pernah punya tim Kobatama dan IBL kemudian hilang. Lalu kemudian Bali sudah ada, barangkali juga Nusa Tenggara Barat, terakhir Nusa Tenggara Barat di PON juga hampir ngalahin Jawa Tengah. Jadi dan juga punya masa yang kuat. Barangkali memang secara geografis sudah harus mulai dipikirkan gitu untuk ngebangun fandom. Tapi juga gue setuju, kalau boleh gue agak sedikit panjang. Memang menurut gue klub-klub IBL itu harus lebih serius sama fansnya, ngebangun fansnya. Mereka harus dari sisi ini mungkin gue setuju dengan sistem home and away gitu, tapi sebenarnya hal ini pun sudah bisa dilakukan tanpa ada sistem home and away yang akan dilakukan. Benar kata Aldo tadi, ngebangun cerita di seputar pemainnya, membangun cerita atau sejarah, story atau history dari klubnya. Klubnya ini membawa misi apa sih gitu. Pemain-pemainnya itu punya semangat apa sih gitu, sehingga fansnya itu bisa terikat, bisa engage sama itu gitu. Lalu kemudian, dan untuk ngebangun itu semua, benar kata Aldo tadi, dan sangat jarang, dalam berapa tahun ini jarang banget klub-klub IBL melakukan ini, aktivitas di luar game gitu. Dalam 10 tahun terakhir aja mungkin yang dulu sempat yang melekat sekali di kepala gua, klub-klub yang rajin bikin aktivitas tuh udah bubar. Bandung Utama dulu rajin, lalu kemudian gua nggak tahu lagi siapa ya, dan emang jarang banget gitu. Padahal kalau menurut gua sih SM ya, SM juga getol.
SM. kayak nonton Ya, SM bareng, ya, bikin SM. film gitu, terus ketemu di, jadi kalau mereka seri mereka meet and greet juga, Ya. masih cukup getol sih. Ya. Gimana Do menurut lu Do? Gini Kang, gue setuju kayak gini menurut gue di Amerika di sini NBA itu branding dari segala sisi. Maksudnya pertama memang karena liganya sudah besar, istilahnya mereka punya aset lebih banyak, exposure lebih luas. Tapi kayak dari istilahnya nih mereka mengiklankan segala macam pemain, klub, working opportunity, social impact. NBA itu kan social impact-nya juga bagus banget ya. Even kayak suka nggak suka kita ngomong Derek Michael sekarang di SCA itu kan NBA juga dari programnya mereka yang ini. Tapi mereka bisa, menurut gue mereka bisa utilize, mereka bisa nemuin celah dari setiap itu untuk kayak terus kenalin brandnya. Terus kayak gue encounter sama NBA di sini, gue encounter sama sebuah tim di sini, jadi suka gitu. Nah, tapi mungkin dari tadi ada satu hal yang menurut gue belum terlalu banyak kita elaborate ketika kita mau bilang, oke, kita harus building fans, kita harus ningkatin fanbase dan segala macam. Tapi kita nggak terlalu banyak elaborate, atau menurut gue di Indonesia belum terlalu banyak. Kita tuh sebenarnya membangun fans pakai data. Kayak kita punya banyak activity, kita bikin story dan segala macam. Tapi the way kita logik yang kita pakai untuk membuat strategi, story, activity dan apapun itu, dan data yang kita monitor setelah itu juga sebenarnya jadi krusial. Karena menurut gua, at least ngikutin di Instagram beberapa tahun terakhir pun IBL do a lot untuk ningkatin fanbase. Entertainment banyak masuk. Ada Mas Raffi, ada Mas Baim di situ, ada Mas Gading. Aktiviti sosial semakin banyak. Gua lihat renovasi lapangan, if I'm mistaken. SM tadi kalau klub-klub PJ juga sempat main air grid. Tahu gua kalau nggak salah di Bandung. SM bikin klinik fotografi dan segala macam. Itu sesuatu yang sebagai penggemar gua apresiasi. Tapi yang harus di make sure adalah ketika kita mau bikin activity itu, baseline-nya apa? Kenapa activity-nya ini dan bukan itu? Kenapa kita buat dia A dan bukan B? Nah, disitulah sebenarnya pentingnya kita profiling dulu nih. Sekarang sedikit banyak yang kita punya, fans kita nih profilnya kayak kurang lebih kayak apa sih? Secara geografis mereka tersebar di mana aja. Mungkin secara usia mereka kurang lebih berapa? Itu yang paling superficial, itu yang paling permukaan. Tapi juga behaviornya mereka apa? Ini fans hal-hal sesimpel fans kita nih banyaknya orang kantoran atau pekerja kreatif. Fans kita kebanyakan mahasiswa atau orang kantoran. Terus fans kita selain suka sama liga olahraga atau sama klub olahraga, itu mereka suka sama apa lagi? Nah, ketika punya gambaran yang komprehensif tentang itu, istilahnya itu jadi cheat sheet nih buat klub. Berarti karena gua tahu, ini hal sesimpel ini, karena gua tahu fans gua dominannya adalah usia-usia pekerja, atau misalkan ini di level liga, dan kita gamenya harus pushnya di weekend, atau kalau di weekdays malam. Itu kan salah satu contoh decision yang bisa kita ambil, karena kita tahu fans kita selain suka klub ini, itu suka aktiviti apa. Dan ketika kita bikin BTL, kita bikin engagement sama fans, ya udah kita partnerannya sama ini nih, supaya narik orang, karena ada orang yang suka sama klub kita ini juga suka juga nih sama brand ini atau sama activity ini, gitu. Itu juga menurut gue jadi hal yang bahkan fundamental untuk bisa nentuin untuk current customer, current fans maupun prospective fans ya. Kayak target yang mau kita, kan tadi kita sama-sama sepakat kayaknya basket ini secara fan size masih bisa sangat dikembangin. Ini mungkin masih olahraga keempat atau kelima di Indonesia dari sisi fans gitu. Nah, dan kita lihat segmen mana yang belum kita capture.
fans seperti apa yang kita mau, itu behaviornya seperti apa. Mereka persebarannya ada di mana. Nah, itu menurut gue jadi baseline untuk oke, kita mau ekspansi ke sini, kita mau bikin ini, peraturan game di kayak gue kasih contoh NBA kali ya Kang ya. NBA kan bikin peraturan tahun ini, mereka nggak boleh istirahatin 2 superstarnya di game yang bersamaan, apalagi gamenya national televised. Iya, betul. Ya, nah itu kan sebenarnya kalau kita tarik kenapa? As simple as mereka baca data rating dong. Ya. Oke, di game yang misalkan 2 atau lebih superstar absen, average ratingnya jelek nih. Atau tiket sales yang dibaca. Tiket sales mungkin agak susah karena beberapa game time decision gitu. Cuman rating TV deh misalkan. Nah, jadi ketika kita tahu, ketika kita bikin ini fans bereaksi ini, ketika kita bikin ini fans suka atau enggak, itu gampang buat kita, bukan gampang, lebih mudah untuk kita nentuin, oke, kalau kita mau dapetin fans kita harus ngapain nih. Gitu. Ya. Itu menarik sih. Ya, kalau secara teknis apa yang terjadi di lapangan juga memang kadang-kadang hal itu kita masih belum disadari banget ya. Khususnya gue nih, kayak misalnya gue sama Adrian suka masuk ke konferensi pers di IBL, bahkan kadang-kadang cuman main basket doang gitu di beberapa kota gitu. It happens a lot of times. Di sisi lain, satu sisi kita sangat pengen yang muncul itu adalah pemain bintang gitu. Tapi kadang-kadang klub mengirim pemain yang nggak main, pelatihnya nggak datang, yang dikirim asisten pelatihnya gitu. Mereka masih belum menyadari betapa pentingnya mereka tampil gitu. Kenapa kita pengen kepala pelatihnya yang muncul, bukan asistennya. Kenapa kita pengen pemain bintang yang tadi bagus di lapangan yang muncul, bukan kawannya gitu. Hal-hal itu emang harus disadari sangat kuat oleh liga kita ya, karena NBA sudah di level sangat canggih gitu, sehingga nggak boleh pemain istirahat satu. Juga kalau misalnya mau dapat penghargaan minimum 60 sekian game gitu baru bisa dapat gitu. Adrian, ada tambahan lagi nggak lo? Sebenarnya gue juga sama kayak Mas Aldo tadi mengapresiasi sebenarnya banyak sekali upaya yang dilakukan oleh IBL, tapi di satu sisi juga upayanya ini terkadang gue rasa juga kayak setengah-setengah gitu, nanggung gitu. Jadi menurut gue semoga kedepannya kalau ya sekalian misalnya kayak gampang kayak gini, beberapa kali ngundang band gitu, atau ngundang musisi gitu, tapi soundnya jelek banget gitu. Kan males ya jadi ya anjir gitu. Terus jadinya pun padahal dengan kita ngajak musisi, kita sebenarnya nge-reach fansnya musisi itu yang bisa datang ke pertandingan, yang sebenarnya nggak tahu game basket itu kayak apa. Terus akhirnya kayak, ternyata basket bisa ada serunya kayak gini juga ya, ada musik kayak gini, tapi soundnya jelek. Jadi kayak ya sama sebenarnya kayak yang tadi lu bahas kan, masalah detail kecil itu yang masih belum dipahami menurut gua, sama kayak masalah respon tadi yang selalu ya gua lagi gitu. Bahkan at some point gue ditarik gitu, kayak ayo dong lu preskon gitu. Padahal gue lagi nggak mau gitu. Yeah. Padahal kenapa ya media lain nggak digituin juga gitu, kenapa harus gue? Kadang-kadang gue rasa kayak gitu ya, kalau misalnya sebel juga gitu. Terus reach ke fans ini juga penting, bahwa menggambarkan pemain dan juga pelatih. Beberapa kali ada unggahan tentang press conference atau wawancara pemain dan pelatih, tapi jawabannya juga yang tidak cukup yang tidak bisa membuat pemain itu punya, anjir keren juga ya pemain ini ya, anjir keren juga pelatih ini ya gitu. Jadi kayak jawaban yang sangat-sangat kayak biasa aja gitu. Jadi kan itu juga perlu jadi PR juga menurut gua, untuk diajarkan ke pemain dan pelatih bagaimana menghadapi publik dan menghadapi media ya, supaya fansnya tadi juga jadi semakin penasaran sih menurut gua. Kalau misalnya paling gampang sebenarnya kayak siapa yang ngomong gitu, misalnya kita suruh pakai baju klub basket IBL gitu, terus dia ngomong tentang basket dengan oke gitu, orang juga paling penasaran nih pemain siapa ya. Paling gampang gitu sebenarnya, untuk reach untuk mengikat mata dan juga telinga dari orang tuh ya paling nggak dengan itu lagi. Ya. Gua juga salah satu yang gua apresiasi dari IBL sejak tahun lalu, bahkan mungkin 2 tahun yang lalu, itu adalah dengan memunculkan beberapa sosok pesohor atau selebriti
Indonesia di beberapa klub gitu. Entah memang selebritinya yang mau atau memang di encourage sama IBL, didorong sama IBL. Misalnya Raffi Ahmad, Baim Wong di Satria Muda, Raffi tadi di Rans, kemudian Gading di West Bandits gitu. Waktu itu terjadi tuh ada ekspektasi di gua bahwa sosok-sosok ini akan melakukan aksi apa ya, bahasa Inggris itu supergatory gitu. Jadi ya tanpa diminta tuh melakukan aktivitas untuk ikut mengangkat liganya gitu. Tapi yang terjadi gua rasa sangat kurang gitu. Kemunculan mereka entah di media sosial IBL atau harapan gue sih di media sosial mereka sendiri gitu ya, atau di media sosial klub yang mereka dukung, support, itu menurut gue sangat jarang, sangat kecil gitu, sangat minim, sehingga upaya itu seperti kata Adrian tidak maksimal hasilnya gitu. Bayangan gue ketika Raffi nih mendeklarasikan diri, oh gue sama Rans, karena memang Rans itu Raffi Ahmad Nagita, itu tuh dia apa namanya, volume kemunculan dia di Rans tuh tinggi gitu, entah di media sosial atau di saat pertandingannya. Begitu juga Baim gitu, kemunculan dia di Satria Muda tuh volumenya tinggi, begitu juga Mas Gading. Jadi, nah yang terjadi tuh jarang gitu. Harapan gue, at least barangkali setiap game menang atau kalah mereka komentar gitu, mereka kasih motivasi kalau menang, ikut merayakan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin ini kalau boleh jadi sebuah masukan, kalau boleh tambah gitu, tambah lagi sosok-sosok seperti itu yang melekat pada setiap klub. Syukur kalau bisa diupayakan langkah awalnya dengan melakukan survei, pendataan mana yang cocok sama klub itu. Tapi kemudian ketika ada sosok berpengaruh yang bisa menarik fans dalam sebuah klub, pertama buatkan activity untuk mereka, atau syukur mereka bisa datang dengan activity sendiri, programnya apa, dan jadikan sebuah obligatory gitu. Kalau tadi supergatory itu sukarela, tapi sekarang sudah jadi obligatory gitu. Lu support misalnya nih, gua ajak siapa, misalnya Raisa gitu. Raisa, lu mulai musim depan dukung Hang Tuah ya gitu, lu represent Hang Tuah gitu. Tapi begitu tidak hanya muncul di press conference awal, tapi Raisanya pun mulai aktif gitu. Fans gua gitu, kalau lu suka sama gua, lu juga harus suka sama apa yang gua suka, Hang Tuah misalnya gitu, atau misalnya Tangerang Hawks manapun gitu. Gua rasa itu juga perlu ya, mudah-mudahan bisa jadi pendorong gitu nggak kira-kira, Do? Agree Kang, agree banget. Apa ya, namanya public figure entertainment itu kan, kalau kita kemarin ngomongin sosial, mereka kan punya basis massa, punya basis pengikut yang lebih, at least sampai saat ini lebih kuat daripada industri olahraga sendiri. Yeah. Jangan kan di Indonesia, di NFL pun kalau ngikutin Taylor Swift kemarin, itu sales, itu sales tiketnya itu katanya break some record yang kayak wow, tadinya nggak pernah segini nih. Yeah. Cuman perkara rumor Taylornya mau nonton atau enggak gitu. Gue setuju sebisa mungkin lebih banyak industri-industri yang lebih besar yang tokohnya tertarik ke olahraga, khususnya entertainment ya, kayak kalau bisa setiap tim punya brand sendiri, dan sebenarnya not necessarily menurut gue harus secara formal. Kayak kalau kita ngomongin Taylor Swift, terus dulu siapa tuh Devin Booker, gue lupa lagi. Kendall. Iya, Kendall. Ya kayak basically story-nya, balik lagi, story-nya nggak harus semuanya formal di level liga atau di level klub, tapi kayak story-story yang organik, yang unintentional, itu juga sebenarnya bisa membantu. Kalau nggak salah kan kita akan ngomongin media ya kan nanti, kayak sebenarnya media juga punya role menurut gua untuk hal ini. Dan sebenarnya kalau boleh nambahin, tadi kan Kang Idan sempat mention survei, tadi gue sempat ngomongin data. Basically it doesn't have to be formal, Kang. Maksudnya bukan yang kayak harus kayak wah sini isi kuesioner dan segala macam. Perhatiin sentimen di sosial media. Kalau kita lihat di sosial media klub-klub, di sosial media liga, kalau kita baca komen-komen fans, itu harusnya ke mapping kok sedikit banyak. DM. Gue sangat salut di sini, Kang, sama the way klub react sama feedbacknya fans. Kalau kita nonton liga olahraga,
MLB nih yang teman gue pernah ngalamin. Mereka masuk stadion, experience-nya nggak enak. Terus seating-nya kalau nggak salah tiba-tiba ada orang yang dudukin dan segala macam. Akhirnya mereka find a way, dapat tempat. Tapi waktu mereka duduk, mereka DM atau komen gitu ke klubnya. Itu selang 10 atau 15 menit kan, ada sales representatif yang nyamperin langsung. Jadi mereka benar-benar baca, mereka benar-benar, oke, ada masalah apa, oke, gue kasih komplimen, gue upgrade ya. Ke suite gitu misalkan. Nah, jadi kayak feedback yang sosial media, feedback ketika event, meet and greet dan segala macam, tim kan punya manpower di situ, ngobrol sama fans, atau lewat official fanbase yang udah ada, kayak itu bisa digather. Termasuk kalau ngomongin public figure ya tadi yang Kaidan bilang, kayak personality-nya apa sih, Hang Tua cocoknya sama klub sama siapa, misalkan kalau memang mau gandeng brand ambassador atau like presiden, itu semua bisa praktikal banget gitu dilakuin. Ya, dan itu kalau di musik tuh gue ingat dulu Jay-Z itu, gue lupa Jay-Z atau Linkin Park, salah satunya itu survei fansnya dia, selain dengerin kita, lu dengerin siapa? Fansnya Jay-Z bilang kita selain dengerin Jay-Z dengerin Linkin Park gitu. Kemudian akhirnya mereka collab gitu. Akhirnya bikin collab dan klasik gitu, jadi klasik video konsernya. Ada lagi nggak Adrian? Gua ada pertanyaan sih buat Mas Aldo ya. Soalnya kayak gini, kalau kita kan NBA kan udah gede ya, tapi kan NBA we all know that mereka punya big market team, small market team, almost same like Indonesia kan, sama. Nah saat kayak gini ini, berbedanya kan jelas pasarnya udah lebih besar ya. Tapi kalau di Indonesia gini kita bicara big market team, small market team gitu. Yang mana yang harus kita fokuskan lebih sekarang? Misalnya di situasi di mana kita ingin udah masuk tahun ke-20, pengen lebih sustain gitu, mana yang lebih diutamakan, diprioritaskan? Apakah tim dengan big market masih harus jadi bintangnya, atau small market yang kita tarik terus gitu? Oke, sorry Mas Adrian, boleh dielaborate nggak maksudnya diprioritaskan ya apa? Sebenarnya paling gampang sebenarnya gue ngerasa pribadi ada perbedaan apa ya, volume kayaknya pemberitaan gitu menurut gue, ataupun cuplikan hasil game atau cuplikan gaya bermain gitu saat big market team melawan big market ketemu big market lawan small market itu kayak bakal beda banget gitu, bahkan even word vibe-nya aja udah beda. Kemudian akhirnya jatuhnya ke treatment mereka di sosial media, treatment mereka kepada fans pun juga berbeda. Katakanlah di small market at some point tiba-tiba dilakukan hal seperti ngajak sekolah mana gratis nonton gitu kan. Sebenarnya bagus niatnya untuk meramaikan suasana gitu, tapi kan small market ini juga tahu gitu, dan itu pun tidak baik secara kontinuitasnya gitu, bahwa artinya saat small market kita harus keluar uang lagi untuk gratisin ke orang gitu. Oke, jadi kan sebenarnya kalau di posisinya liga sebagai operator, of course treatmentnya harus balance. Tapi balance ini kan bukan sama, tapi proporsional. Kayak kalau di NBA, kita ngomongin NBA deh. NBA mereka punya revenue distribution di satu sisi. Itu bentuk quote unquote support mereka ke small market team. Tapi sebenarnya kalau kita lihat structure mereka ngebagi national televised game-nya mereka beda. Lakers sama Detroit Pistons, jumlah game yang disiarkan di televisi nasionalnya jelas beda. Tapi kan sebenarnya menurut gua ketika kita ngomongin treatment, ketika kita ngomongin exposure, beberapa yang kaitannya sama revenue-nya liga, menurut gua of course harus discriminate. Karena kan kayak balik lagi kalau kita ambil logiknya NBA, kalau mereka samain semua coverage televisinya, nilai hak siaran nggak akan sebesar sekarang. Karena rating bicara, survei Nielsen nggak bohong gitu istilahnya. Nah, tapi exposure ini kan, atau treatment ini kan datangnya bukan cuma dari liga sebenarnya. That's why kita punya media. Dan sebenarnya salah satu support, nanti mungkin kita bisa ngobrolin lebih detail ketika kita bahas media, adalah oke, istilahnya engagement terbesar pasti dari pemberitaan tim-tim yang oke, dari pemberitaan game-game yang oke. Tapi
untuk bisa, apalagi dengan sistem seri seperti sekarang ya, kayak pertandingannya di satu tempat dan segala macam, untuk bisa cover secara berimbang atau bahkan kasih lebih banyak ke tim-tim kecil, itu kan quote unquote cost-nya nggak terlalu besar juga. Karena kan tempatnya di situ, ya kan, mungkin waktu gitu. Jadi kayak treatment ini balik lagi harus dilihat end goal-nya apa. Karena kalau kita ngomongin end goal-nya revenue, apalagi nanti revenue-nya akan dibagiin, semua market nggak bisa berharap terlalu besar di treatment kayak exposure, terutama dari hak siar atau dari liga gitu. Cuman kalau dari media, dari partner, dari content creator, itu menurut gua sebisa mungkin dibantu juga nih tim-tim yang small ini, karena kita ngomong misalkan content creator basket, main basket, podcast pemain cadangan kalau gue boleh sebut merek gitu misalkan, atau Rocky Padilla, kayak teman-teman media ini kan base-nya mungkin udah lebih besar dari beberapa klub, ya nggak sih? Kayak jadi kalau media bisa membantu klub-klub yang kecil dengan mengekspos semakin banyak pemain dari klub-klub tersebut, bantuin bikin cerita, itu salah satu hal yang sangat bagus untuk attract fandom gitu. Mas Adrian. Ya. Soalnya yang gua takutkan sebenarnya kan kayak hal itu seolah-olah nanti jatuhnya diserahkan sepenuhnya kepada klub saja gitu. Nanti klub merasa berjuang sendiri kan, padahal kan this is also part of the league, dan yang diuntungkan pun balik lagi kalau semuanya berhasil dengan baik ya juga. Itu menurut gua, soalnya gua takutkan liganya akhirnya juga ya gimana ya, datanya nanti nggak bisa bohong, kalau datanya masih di big market, ya udah kita kesini aja gitu ya, semua partnernya ditinggalkan kan juga ngeri. Ya. Guys, nggak kerasa hampir sejam lagi nih kita ngobrol. Kalau kemarin gue menyimpulkan, kira-kira Aldo, kalau misalnya bisa ingin menyimpulkan obrolan kita hari ini, apa Do? Nanti juga mungkin Adrian apa gitu yang bisa disarikan dari hari ini tentang fans ini ya. Oke. Jadi kan tadi secara sosial, secara ekonomi, secara culture, fans ini sangat krusial buat liga olahraga. That's why sebenarnya harusnya keputusan-keputusan yang dibuat, ekspansi yang dibuat, atau even sesimpel marketing activity yang dibuat sama liga atau klub, itu orientasinya fans. Itu yang pertama, karena at the end of the day kita pengen goalsnya adalah convert sebanyak mungkin fans. Pertama fan size-nya, kedua dari fans yang banyak itu kita pengen sebanyak mungkin customer-nya dari situ, fans yang produktif, yang kasih kontribusi. Nah, tapi di sisi lain fans kita juga kita harus sama-sama educate ya, bahwa semua yang dikasih sama liga, sama tim ini quote unquote ada harganya. Karena kita nggak mau juga liganya dengerin fans, klubnya dengerin fans, invest untuk bikin berbagai activity dan segala macam, tapi fansnya cuman mau consume free, itu nggak bisa. Jadi kayak oke, sekarang bolanya lagi ada di liga, klub dan lain-lain untuk bisa ekspansi atau apapun sesuai dengan keinginan fans. Tapi setelah itu perlu berbagai stakeholder, tadi kita mention media, pemain dan lain-lain, untuk sama-sama educate juga supaya oke, nih produknya di awal udah lumayan fit sama apa yang fans mau, yuk kita kasih tahu bahwa ini ada value-nya, dan kita berharap fans bisa contribute ke value tersebut. Karena menurut gua cuma dengan itulah liganya bukan cuma besar, balik lagi kayak number itu istilahnya satu kali injek tiba-tiba valuasinya naik, ada momentum tiba-tiba revenue-nya naik, tapi sustain gitu. Jadi kayak ya ini sebenarnya kita lagi ngomong ke semua pihak nih, ke teman-teman di liga dan klub, tapi juga ke fans yang dengar, fans yang nonton, bahwa kita semua ini krusial banget untuk perkembangan sebuah ekosistem olahraga. Kalau dari gue sih itu Kang Idan. Oke, kalau Adrian gimana Adrian? Not a big apa yang dibilang Mas Aldo ya, tapi ya basically itu tujuan. Semoga ya kalau gue sih masih berharap ini bisa menjadi titik awalnya, tetap memang menurut gue bolanya masih ada di liga. Semoga bisa dipasang dengan baik ke semua lini gitu, bahwa
ayo kalau mau bikin industrinya lebih bagus lagi, bikin industrinya lebih menghasilkan lagi gitu, dan tadi merubah konsumen menjadi customer tadi, gitu, ayo bikin rencana jangka panjangnya, dan ayo kita kerja bareng-bareng gitu supaya ya semuanya bisa, ya basically paling gampang semuanya bisa make a living out of this lah gitu, kayak ayo bareng-bareng gitu. Semoga ini bisa jadi hal yang bagus ke depannya. Oke. Ya, thank you Adrian, thank you Aldo. Kalau dari gua sih kalau boleh gua mengumpulkan sehari-hari dari apa yang kita obrolin tadi ya, tadi tentang geografis, lalu kemudian bagaimana pentingnya sebuah klub mewakili sebuah geografi tertentu karena itu potensinya juga salah satu yang paling besar gitu. Terus kemudian bagaimana klub-klub juga memikirkan bagaimana membangun story yang dekat sama fans maupun potensial fansnya, story baik itu story klubnya, story pemainnya dan lain-lain, lalu kemudian juga aktivitas yang bisa mendekatkan itu. Tapi ujungnya menurut gua adalah klub-klub IBL atau siapapun yang terkait di situ, klub-klub IBL rasanya sudah harus mulai untuk memberikan porsi yang lebih besar di kepalanya dalam memikirkan fans, bukan hanya prestasi dari klubnya, bukan hanya membangun prestasi klub gua harus menang, klub gua harus juara lah, harus posisi berapa di klasemen, lolos playoff dan lain-lain, tapi bagaimana mengumpulkan fans yang jauh lebih besar daripada sekarang gitu. Karena kalau kita tahu di NBA pun, gua rasa juga di liga olahraga manapun mereka sudah kesana mikirnya. Klub-klub NBA menurut gua sangat sadar mereka nggak akan juara. Mereka memiliki potensi juara yang sangat kecil gitu. Tapi gua rasa kehebatan setiap klub di NBA, mereka punya ukuran-ukurannya masing-masing. Misalnya revenue kita tahun ini sekian, tahun depan harusnya sekian. Engagement kita terhadap fans tahun ini sekian, harusnya sekian gitu. Ada upaya-upaya di luar prestasi yang barangkali signifikansinya sama besar atau bahkan bisa lebih besar gitu. Klub-klub yang peluang juaranya kecil, mungkin ya menurut gua otaknya lebih besar porsinya untuk ngebangun itu gitu. Itu sih, mudah-mudahan kita bisa kesana juga gitu IBL. Termasuk liganya juga gitu, bagaimana cara ngebangun ini, dan semuanya dipikirkan dengan matang. Kalau tadi Aldo udah ngejelasin datanya, nyari macam-macamnya itu, tidak impulsif gitu, tidak bosnya mungkin bilang A, jalanin A gitu, tanpa dasar-dasar pemikiran yang kuat. Itu sih paling dari gua. Ya, terima kasih banyak Adrian, lu kenal pot banyak nggak tuh Boy? Namanya juga di ini Kang, jalanan nih kita. Ya, keras lagi ngontrol situasi. Siap. Ya, episode berikutnya kita akan bahas media ya kalau nggak salah ya. Ya, bagaimana peran media di dunia olahraga gitu. Apakah semata sekedar pelapor hasil pertandingan, atau ada mengangkat profil klub, profil pemain, atau ada peran lebih gitu. Entah itu dalam mengangkat pamor sebuah liga, memberikan nilai bisnis yang lebih tinggi, valuasi bisa tambah bagus karena peran media, dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan kita bisa bahas minggu depan. Oke, gua Idan, sana Adrian dan Aldo. Sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya. See ya.